Pemerintah tidak butuh duri dalam daging. Fadlizon melontarkan sindiran kepada Presiden Jokowi ketika diberitakan Jokowi secara resmi menjajah langsung sirkuit Mandalika di Lombok. Sambil memberikan selamat dan apresiasi, Fadlizon menyindir Jokowi soal banjir di Sintang. Bagi saya, dan mungkin bagi kita semua, bahwa ini adalah sindiran dari orang-orang yang tidak tahu malu, yang kerjanya selalu mencari celah untuk nyinyir kepada pemerintah, untuk nyinyir kepada keberhasilan pemerintah. Di mata Fadlizon, mudah sekali mencari celah keburukan sekecil apapun dari Bapak Presiden Jokowi. Tapi di mata dia pula, sulit sekali mencari keburukan yang sama dari Prabowo Subianto. Alasannya bahwa selama ini Prabowo bagus kinerjanya adalah alasan dari seorang pengecut dan penakut. Publik bisa memaklumi kalau misalnya Fadlizon mengaku tidak berani untuk mengkritik Prabowo karena ada jurus HP terbang. Makhluk yang satu ini hanya mampu memberikan kritik tanpa aksi. Saya rasa Gerindra ini sangat keterlaluan karena tidak pernah menegur Fadlizon. Padahal sudah berulang kali dia selalu memberikan kritikan-kritikan yang mengarahkan pada rasa kebencian. Seolah dia ini sengaja diutus untuk membuat keributan di negeri ini. Memang pada kasus ini Gerindra menegur Fadlizon. Buat apa kalau cuma tegur? Toh habis itu besok-besok dia teriak lagi. Kayak seperti orang stres. Anak kecil juga tidak akan mempan kalau cuma ditegur. Ya sama sajalah, seolah membela Fadlizon toh. Juru bicara Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebutkan bahwa pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir di Sintang merupakan sikap pribadi. Dan ini sangat lucu dan memuakkan bagi saya. Bahkan tidak terkait dengan kepartean ataupun sikap dari fraksi Gerindra di DPR RI. Memang ini orang aneh-aneh saja. Otaknya ternyata sama-sama zong seperti Fadlizon. Seperti yang saya katakan, kalau hanya tegur saja buat apa? Apakah ada sanksi? Kalau tidak ada, maka saya bisa membenarkan pernyataan Bang Denny Siregar yang mengatakan bahwa Prabowo itu lemah. Gerindra tidak usah bermain di dua kaki. Di satu sisi menegur, seolah cuma formalitas. Di sisi lain, mereka membiarkan begitu saja. Kalau memang serius, berikan sanksi kepada Fadlizon. Bila perlu, dia dipecat. Apalagi sampai bilang ucapan Fadlizon tidak ada kaitannya dengan Partai Gerindra. Hanya sikap pribadi dari Fadlizon. Ini menegaskan kalau besok-besok Fadlizon akan tetap seperti biasanya. Seenak jidatnya bikin ucapan sampah yang tidak bermutu. Seperti misalnya dia meminta Densus 88 dibubarkan. Jangan dipikir semua orang itu gablak. Kayak kelompok sebelah yang diiming-iming surga pun langsung percaya begitu saja. Presiden kerjanya bukan hanya mengurus satu daerah saja. Indonesia ini ada ribuan kota besar dan kecil. Lagi pula, di tiap-tiap daerah sudah ada perpanjang tangan presiden, yaitu lurah, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau semua masalah atau semua urusan harus presiden yang tangani, lebih baik para pejabat-pejabat di daerah itu semua diberhentikan saja. Lagi pula, presiden tidak mungkin bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Jokowi ke NTB bukan dalam rangka untuk duduk santai, minum air kelapa sambil menikmati sunset di pantai Lombok.
Ini dalam rangka untuk meresmikan sirkuit yang nanti akan menjadi tenaga pendongkrak wisatawan ke Lombok. Kepada Gerindra, apakah kontribusi dari Fadlizon buat negara ini? Kecuali tidak bisa menjaga mulutnya yang gatal itu. Kalau hanya bikin bising, lebih baik Gerindra pecat saja orang ini. Kalau tidak mau dituduh bermain di dua kaki. Pemerintah tidak butuh duri dalam daging.